Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Nah, salah satunya adalah subbagian atau subtema tentang bagian-bagian lingkaran. Jadi lingkaran itu adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Di sini ada contoh benda yang berbentuk lingkaran. Yang pertama, roda dari sepeda. Kalau sepedanya di sini itu enggak berbentuk lingkaran ya, tapi kalau rodanya itu bentuknya lingkaran. Lalu yang berikutnya ada kancing baju, ada juga jam dinding, ada juga koin. Kalau di halaman awal ini ada hula hoop, terus ada alat musik, ini juga alat musik, ada biang lala gitu ya, ini juga alat musik. Jadi benda-benda itu tadi adalah contoh benda-benda yang bentuknya lingkaran. Jadi sudah ada gambaran ya lingkaran itu bentuknya seperti apa. Oke, jadi di dalam lingkaran itu ini adalah gambar dari lingkarannya. Ada beberapa bagian yang harus teman-teman ketahui. Jadi nggak cuma lingkaran gini aja. Jadi nanti di dalamnya itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada yang namanya titik pusat. Titik pusat itu yang mana? Titik pusat itu yang ada di tengah kayak gini ya. Kalau di sini titik pusat itu adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Jadi nanti kalau ada titik-titik terus nggak ada di tengah, itu berarti bukan titik pusat namanya. Di sini yang disimbolkan O ini ya. Jadi yang hitam ini itu namanya titik pusat. Oke. Selanjutnya adalah bagian yang kedua adalah diameter. Diameter itu apa? Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ya, menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi kalau tidak melewati titik pusat itu namanya bukan diameter. Jadi harus lewat titik pusat, harus menghubungkan dua titik. Lalu panjang diameter itu disimbolkan dengan D kecil. Itu ya. Jadi biasanya kalau mau nulis diameter itu langsung D kecil gitu aja sudah boleh. Lalu kalau pada gambar itu garis AB merupakan diameter lingkaran. Jadi di gambar ini garis A ke B, jadi sepanjang ini ya, itu merupakan diameter. Jadi yang namanya diameter itu ini contohnya. Nanti kalau ada garis lagi, asalkan melewati titik tengah ini ya, titik pusat ini itu boleh. Bagian-bagian lingkaran selanjutnya itu ada yang namanya jari-jari. Nah, jari-jari ini adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Jadi nanti garis, dia itu berupa garis menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Jadi titik pada lingkaran itu yang mana? Yang sepanjang ini ya. Ini yang saya gerakin ini ya. Ini adalah titik-titiknya. Lalu panjang jari-jari itu ditulis dengan R kecil. Kalau diameter itu tadi D kecil, kalau jari-jari itu R kecil gitu ya. Nah, panjang jari-jari adalah setengah dari panjang diameternya gitu. Jadi nanti kalau ada lingkaran, terus ada diameter ini AB ini diameter ya. Nanti jari-jari itu OA, OB sama OC. Jadi setengahnya. Itu ya. Oke, ini. Pada gambar di samping OA, OB dan OC merupakan jari-jari gitu ya. Terus yang keempat itu ada busur. Busur merupakan garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Ada dua jenis busur, yakni busur besar dan busur kecil. Jika hanya disebut busur lingkaran, maka yang dimaksud adalah busur kecil. Pada gambar AB merupakan busur
lingkaran. Nah, coba teman-teman lihat di gambar ini. Di gambar ini yang dinamakan busur itu AB. Jadi ada dua jenis busur besar sama kecil. Kalau yang merah ini garis lengkungnya itu namanya busur kecil. Kalau yang biru ini yang agak besar ini ya AB juga, ini namanya busur besar. Tapi nanti kalau di soal itu nggak diketahui, cuman disebutkan busur lingkaran itu nanti yang dipakai busur yang kecil gini. Lalu untuk simbol busur itu seperti ini ya. Jadi atasnya ada lengkungnya gini, terus hurufnya pakai huruf kapital. Oke, selanjutnya adalah bagian-bagian lingkaran tali busur. Setelah sebelumnya tadi ada busur, ada jari-jari diameter, selanjutnya ada yang namanya tali busur. Tali busur merupakan garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Garis lurus AC merupakan tali busur lingkaran. Jadi di gambar ini, garis AC ini ya, itu namanya tali busur, bukan diameter. Kalau diameter itu kan lewat O sini. Ya, kalau tali busur itu enggak lewat O. Jadi sembarang garis lurus asalkan menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Ini kan sisi lengkung ya. Jadi menghubungkan antara, kalau di sini A sampai C itu namanya tali busur. Nah, kalau juring adalah bagian daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Pada gambar, juring lingkaran ditunjukkan oleh daerah COD. COD mana? Oh, kalau di sini bukan COD ya, di sini AOB ya. Ini belum saya ganti nih. Ini saya ganti. Di sini maksudnya A O B. Oke, O-nya itu yang di tengah ini. Oke. Nah, jadi di sini ada dua jenis juring, ada juring kecil dan juga juring besar. Kalau juring yang kecil itu dibatasi oleh jari-jari apa berarti? OA, terus jari-jari OB ini ya, ini jari-jari, berarti ini OB, dan juga busur AB. Nah, busurnya itu yang ini, yang merah ini AB. Itu untuk juring kecil. Nah, kalau untuk juring besar juga sama. Cuman yang membedakan daerahnya itu lebih besar. Jadi nanti kalau di soal diketahui juring kecil berarti pakai yang kecil busurnya, yang pendek ini ya. Terus kalau juringnya mintanya yang besar berarti pakai yang besar ini. Oke, selanjutnya bagian lingkaran yang namanya tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, pada gambar di samping ini, daerah yang berwarna kuning ini merupakan daerah yang dibatasi oleh busur AC. Masih ingat ya, busur tadi yang ini menghubungkan dua titik atau dua sisi lengkung ya, dua sisi lengkung di lingkaran. Dan juga tali busur AC. Nah, ini juga AC tapi ini tali busur. Yang ini. Nah, oke. Jadi kalau tembereng itu berupa daerah. Setelah sebelumnya kalau teman-teman tahu kayak diameter itu kan garis, terus titik pusat itu titik. Nah, kalau tembereng ini itu daerah gitu ya. Jadi punya wilayah seperti ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya apotema. Apotema itu garis yang menghubungkan titik pusat, di sini titik pusatnya O, dengan tali busur lingkaran, dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Nah, tali busurnya kan AC ini, terus titik pusatnya O. Berarti berdasarkan gambar ini itu ada apotema yang namanya garis OE ini. Garis OE merupakan apotema. Gitu ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.